Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Hari ini Indonesia sedang digemparkan oleh pernyataan Mahfud MD ya, soal pencegalan Anies Baswedan menjadi capres. Mahfud sebut Anies dijegal internal. Demokrat akhirnya bongkar siapa orangnya. Nah, ini pemirsa menjadi sangat viral hari ini dan menjadi bola panas yang sedang memporak-porandakan perpolitikan di Indonesia. Ya, bahkan Partai Demokrat juga merespon dan mewanti-wanti Mahfud MD soal adanya upaya Anies Baswedan dijegal oleh internal koalisi. Karena ini Mahfud MD ini nggak tahu siapa yang nyuruh ya. Sejauh ini kan Mahfud MD dikenal orang yang sangat profesional, sangat hati-hati, tidak asal ngomong, dan Mahfud MD ini sangat pro terhadap pemberantasan korupsi. Dan Mahfud MD ini dikenal juga oleh masyarakat ya sebagai pemimpin bangsa yang yang membela hak warga negara. Namun hari ini semua orang juga dikagetkan oleh pernyataan Mahfud MD tersebut. Sepertinya kena virus cawe-cawe ini Mahfud MD ini. Nah, pemirsa dimanapun berada, menurut Demokrat pihaknya sudah tahu siapa sosok yang dimaksud Mahfud MD yang berupaya menggelar aksi agar seolah Anies ini dijegal oleh internal koalisi. Nah, keterangan Demokrat untuk menanggapi keterangan Mahfud MD yang menyebut Anies dijegal oleh internal disampaikan oleh Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Nah, seperti apa pernyataan beliau? Ya, begini. Pencegalan internal itu kalau kami curiganya itu ya Muldoko, begitu kata si Mahendra ya. Padahal tidak. Nah tuh, padahal tidak. Jadi nanti seakan-akan dari internal berusaha memindahkan dukungan massa AHY ke pihak selain Anies. Nah ini benar-benar sangat kejahatan politik yang sangat luar biasa ya. Apalagi seorang tokoh seperti Mahfud MD ini mestinya benar-benar benar-benar hati-hati, harus dan wajib bersikap netral sejauh Mahfud MD ini kalau sayang sama negara gitu. Tapi kalau alasannya demi negara saya akan ikut cawe-cawe, nah ini bahaya pemirsa, ya, sangat bahaya. Ya. Lantas seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono ya, ya kemarin ya, meminta para kader untuk loyal dan patuh usai pertemuan di Pacitan, Jawa Timur. Jadi seluruh kader simpatisan ya dari Partai Demokrat itu sudah diwajibkan oleh AHY agar benar-benar loyal dan patuh kepada arahan ketum partai dan juga arahan koalisi untuk Indonesia yang adil ya, untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya untuk mengusung perubahan ke arah yang lebih baik tentunya pemirsa. Jadi masa kita kalau dibegal dari dalam, saya agak bingung ucapan Mahfud itu ya. Kalau di internal tidak ada yang harus diwaspadai, berarti yang ada eksternal, yakni kepala staf pembegal partai, yaitu Pak Muldoko, kata si Herzaki ya.
Ini juga, aduh, Muldoko ini bener-bener ya, kaki tangan entah Megawati entah asing. Ini juga dugaan ya, entah Jokowi sendiri yang menginstruksikan untuk membegal Partai Demokrat gitu. Ini juga dugaan, tapi dugaan kuat nih, karena ini jelang-jelang Pilpres gitu. Soal mengapa Muldoko seolah sangat percaya diri ya, dengan aksinya melakukan berbagai upaya untuk mencopet Demokrat. Ya. Herzaki menduga pemirsa karena seolah ada pembiaran dari presiden. Ini presiden bilangnya cawe-cawe, ternyata bukan cawe-cawe untuk membela kepentingan konstitusi. Justru cawe-cawe untuk membela kepentingan pemegang tugas, pemberi tugas ya, pemberi tugas pemirsa. Ya, pemberi tugas. Karena kan Pak Presiden Jokowi ini petugas partai, masih petugas partai, tapi tugasnya udah mau berakhir nih. Nah, mungkin dikasih tugas akhir seperti mahasiswa harus ngerjain skripsi gitu. Nah, Jokowi ini mungkin dikasih ini ya, perintah, dikasih tugas akhir oleh Megawati dan Partai PDI Perjuangan untuk bukan membuat skripsi di akhir masa jabatan sebagai presiden, di akhir sebagai petugas gitu kan. Tapi untuk membuat cawe-cawe lah, untuk cawe-cawe di tengah-tengah masyarakat agar Anies ini kalau nggak sukses dijegal gitu kan, Anies ini harus bisa dikalahkan atau diimbangi suaranya. Tapi sulit banget. Masyarakat Indonesia sudah cerdas, jadi meskipun Bapak Jokowi cawe-cawe di mana-mana, kemarin juga sempat cawe-cawe di luar negeri gitu kan, tapi masyarakat udah sangat paham bagaimana sih pola komunikasi politik, ya, gestur tubuh Jokowi, gitu kan. Masyarakat udah pintar menilai mana yang pencitraan ya yang dilakukan oleh Jokowi dan mana yang benar-benar sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Nah, pemirsa dimanapun berada, kembali kepada Mahfud MD gitu kan. Secara logika hukum ya, Muldoko ini sudah 16 kali kalah di pengadilan berbagai tingkat. Sementara mereka tetap berupaya mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, ini syahwat politik, hasrat politik yang benar-benar punya makna dua kemungkinan pemirsa. Yang pertama, untuk mencegal partai koalisi agar gagal mengusung Anies Rashid Baswedan, atau yang kedua, ini salah satu cara Muldoko untuk mengalihkan perhatian seluruh kader Partai Demokrat dalam mengusung memenangkan Anies Baswedan, sehingga mereka terpecah pikirannya. Separuhnya dukungan kepada Anies Baswedan, separuhnya adalah untuk membela Partai Demokrat yang hari ini sedang ada upaya pencurian dari Muldoko gitu kan. Nah, kalau benar Pak Jokowi tidak pernah menegur beliau ya, Muldoko maksudnya ya, sehingga beliau akan merasa percaya diri, berarti perbuatan saya ini tidak salah, berarti presiden memberi restu, seperti itu ya. Pemirsa dimanapun berada, inilah hiruk pikuk yang hari ini terjadi di tengah-tengah krisis ekonomi, mahalnya bahan-bahan ya, sandang pangan segala macam itu, tingginya ketidakpercayaan publik terhadap presiden, ditambah lagi oleh perilaku yang